Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lebih dari 3 pekan ini, ratusan ribu jiwa terdampak dan 33 ribu lebih jiwa diantaranya mengungsi tersebar di 9 kecamatan. Banjir ini menyebabkan sejumlah ruas jalan di kota Sintang juga nyaris lumpuh. Kabarnya, sepanjang banjir melanda Sintang sudah ada 2 ibu hamil yang melahirkan di atas perahu. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami ada rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Agus Pujianto yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Agus. Halo rekan Dea. Rekan Agus, bagaimana bisa Anda informasikan untuk kondisi terkini banjir di Kabupaten Sintang yang melanda kabarnya memang sudah 3 pekan terakhir? Baik rekan Dea dan Tribun dimanapun Anda berada dapat saya laporkan bahwa banjir di Kabupaten Sintang sudah ada sejak 3 pekan terakhir, dimulai sejak 3 Oktober lalu. Banjir pada hari ini memang berangsur surut ya 3 hari terakhir, namun volume airnya masih cukup tinggi di beberapa ruas jalan di sekitar kota Sintang. Akibatnya sejumlah ruas jalan juga belum bisa dilewati kendaraan roda 2. Kemudian banjir juga menyebabkan lebih dari 140 ribu jiwa terdampak dan 33 ribu jiwa diantaranya mengungsi ke 34 posko pengungsian yang disiapkan oleh baik oleh pemerintah, relawan maupun pihak desa, bahkan ada juga yang di kebun karet maupun di kuburan. Dia. Sejauh ini ada berapa posko pengungsian yang didirikan mengingat sudah 3 pekan banjir ini menggenang di sana? Baik, total ada 33 posko pengungsian yang sudah dibentuk. 5 posko utama itu dari pemerintah daerah, selebihnya itu ada relawan, kemudian desa, dan juga dari pemerintah kelurahan maupun kecamatan. Selebihnya ada juga masyarakat mandiri yang mendirikan posko ataupun tenda darurat di kebun karet, gitu sampai dengan di kuburan. Ya. Rekan Agus, informasinya Mensos Risma hingga Kepala BNPB juga sudah datang ke Sintang terkait adanya musibah banjir ini. Apa saja pesannya untuk Pemda? Benar dia bahwa beberapa pekan lalu Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan juga Kepala BNPB Gani Prasetyo melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Sintang dan meninjau beberapa titik banjir yang ada di Kabupaten Sintang. Keduanya menyinggung soal bencana alam hidrologi ini akibat dampak dari fenomena La Nina yang berakibat pada tingginya curah hujan. Ada pesan penting yang disampaikan kedua jabat tersebut agar Pemda melakukan langkah mitigasi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi dampak jangka panjang akibat banjir tersebut. Kemudian Pemda juga diminta agar fokus terhadap penyelamatan jiwa masyarakat dan juga penyaluran bantuan. Ya. Apa saja saat ini kebutuhan para pengungsi, rekan Agus, dan juga sudah berapa banyak bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah sejauh ini? Baik dia, saat ini bantuan baik dari pemerintah Provinsi Kalbar maupun beras cadangan pemerintah dan juga dari para donatur dan relawan sudah mulai didistribusikan ke sejumlah kecamatan. Saat ini ada 9 kecamatan yang masih terdampak banjir dan beras tersebut sudah didistribusikan. Kemudian soal kebutuhan masyarakat yang saat ini masih sangat mendesak itu adalah air bersih karena distribusinya sangat sulit. Sebagian besar akses jalan darat itu terputus sehingga satu-satunya distribusi hanya melalui perahu. Ya. Ya, rekan Agus terakhir ini tadi juga sudah sempat saya singgung terkait cerita adanya 2 ibu hamil yang melahirkan di atas perahu saat banjir ini. Bagaimana bisa Anda informasikan lebih detailnya? Baik ya, benar bahwa ada 2 ibu hamil sepanjang banjir melanda Sintang ini yang melahirkan di atas perahu. Pertama itu ada Ibu Nuryati, itu melahirkan di atas perahu pada tanggal 1 November lalu. Saat itu Ibu Nuryati berencana berangkat ke rumah bidan yang jarak tempuhnya sekitar 1 jam dari desanya karena sudah tidak kuat menahan, akhirnya melahirkan di tengah jalan dan dibantu oleh suaminya langsung. Kemudian yang terbaru itu ada Ibu Kartini melahirkan juga di atas perahu pada Minggu tengah malam dan itu juga
karena banjir menyebabkan akses jalan darat itu tidak bisa dilewati sehingga harus menggunakan perahu. Namun sebelum sampai di Puskesmas Sungai Durian demikian, Ibu Kartini sudah terlebih dahulu melahirkan di atas sampan dibantu oleh keluarganya yang ikut serta dalam perahu tersebut. Saat ini semuanya, baik kedua ibu hamil yang melahirkan di atas perahu itu kondisinya sudah baik dan berada di pengungsian maupun di rumah masing-masing. Ya. Baik, rekan Agus. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama warga Sintang, Kalimantan Barat bernama Kartini selengkapnya. Kalau lahirnya sih, kalau pas lahirnya sih jam 12 lewat 2 katanya. Kata mereka yang nengok jamnya. Itu prosesnya, Bu? Ya, memang itu makan. Itulah yang nyambut tuh adik, istrinya adik, itu suami saya tuh. Saya gitu baru yang itunya manggil Bu Bidan ke sini kan. Perahu tuh, Bu. Ada was-wasnya, saya yang di was-was saya tuh ari-arinya belum keluar. Itu aja yang di was-was. Selebihnya enggak ada ya? Nggak ada. Jadi rasanya gimana lah Bu saat melahirkan di atas sempit itu? Ya bersyukur aja lah, alhamdulillah karena dengan selamat kan. Kondisinya memang jalan Mangkurai itu tidak ada akses untuk menuju ke puskesmas. Jadi akses utama satu-satunya yang lebih cepat adalah melewati sungai. Nah, cerita dari teman saya yang membantu tadi malam itu mereka ternyata udah dipanggil sama keluarganya ke sini untuk menolong lahiran di Lapter itu. Speed mereka ada di Lapter, jadi di sana ternyata mereka saat datang bayi sudah lahir. Nah, karena bayi sudah lahir tapi kondisi bayi itu menangis kuat dan semuanya keadaan baik juga, tidak biru. Saat ini mereka sudah boleh pulang oleh dokter. Selanjutnya mereka kemungkinan pulangnya itu ke Mangkurai lagi dan menggunakan speed lagi kemungkinan.